wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Alfi pada pembelajaran kali ini. Selalu semangat, salam cerdas. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Sehat semua bukan? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, jangan lupa untuk pembelajaran kali ini kalian harus mengisi daftar hadir pada link Google Form yang sudah Bu Alfi bagikan pada WhatsApp group. Anak-anak, sekarang ini adalah musim pandemi, maka kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan cara memakai masker pada saat berpergian dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, dan pembelajaran 1. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat, mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, serta mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan kita, tentang ekosistem dan bagaimana penggolongan hewan berdasarkan jenis makan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Bu Alfi ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, bagus sekali. Namun, simpan dulu jawaban kalian. Mari kita amati dulu gambar berikut ini. Di sini ada gambar. Coba kalian cari dan kalian temukan apa yang ada di gambar tersebut. Tepat sekali. Di sini ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan, ada gambar bebatuan, ada gambar air, tanah, udara, dan matahari. Nah, itu semua yang disebut dengan komponen ekosistem sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang komponen ekosistem. Baik anak-anakku yang hebat, untuk memperdalam ilmu kalian tentang ekosistem, mari kita baca teks berikut ini. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biasa disebut dengan biotik dan bagian tak hidup yang biasa disebut dengan abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membaca teks tentang ekosistem. Teks yang sudah kalian baca barusan termasuk ke dalam teks non-fiksi. Kira-kira apa sih teks non-fiksi? Baiklah anak-anak, di sini Bu Alfi akan menjelaskan tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks non-fiksi ada 5, yaitu ditulis menggunakan bahasa formal, menggunakan metode penulisan denotatif atau makna sebenarnya, bersifat faktual atau fakta, berbentuk tulisan ilmiah populer, menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Jenis teks non-fiksi biasanya ada pada makalah akademik, autobiografi, biografi, sejarah, sejarah alam, jurnal, jurnalisme, surat, makalah ilmiah, buku ilmiah, dan sebagainya.
Di dalam teks non-fiksi itu sendiri juga terdapat pokok pikiran, atau biasa kita sebut ide pokok. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pokok pikiran itu? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Nah, anak-anak, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak dibagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Dan untuk induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Dan paragraf campuran yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Lalu, bagaimana ya cara menentukan pokok pikiran? Nah, anak-anak, untuk menentukan pokok pikiran itu melalui 3 tahap. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga adalah menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Merupakan penjelasan tentang teks non-fiksi. Nah, berikut ini Bu Alfi mempunyai satu teks tentang teks non-fiksi. Yuk, kita baca. Telah selesai membaca salah satu teks non-fiksi. Nah, kira-kira apa ya ide pokok dari teks non-fiksi tersebut? Ya, tepat sekali. Ide pokok dari teks non-fiksi tersebut adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kali ini kita akan membahas hal tersebut. Nah, anak-anak, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti rumput, buah-buahan, dan biji-bijian. Lalu, untuk contoh hewan herbivora, yaitu sapi, kelinci, dan kuda. Lalu, karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Contoh hewan karnivora yaitu singa, buaya, dan elang. Sedangkan yang dimaksud dengan omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan berasal dari tumbuhan dan daging atau biasa disebut dengan hewan pemakan segala. Contoh hewan omnivora yaitu ayam, tikus, dan beruang. Hebat, hari ini bisa disimpulkan bahwa kita belajar tentang apa saja? Coba kalian sebutkan. Ya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang ekosistem dan cara menemukan ide pokok serta teks non-fiksi. Bagus sekali anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.